Ikutan basah gak sih? Enggak sih, aman. Hujan-hujannya kan tadi. Hujan deras banget lagi. Habis main dari mana emang? Ya muter-muter biasa. Biasa. Ngeliatin wilayah. Emang Pantau lagi wilayah. emang dari pagi sih hujannya Iya. kacau. Parah. Nah ini. Dari siang ya mulai hujan. Udah. Akhir-akhir ini lagi sering-seringnya hujan. Iya nih. Sore apalagi kan? Awet banget hujannya. Gimana ya kalau misalnya orang-orang yang rumahnya rusak, yang gak layak huni gitu, kehujanan kayak gini, ya ampun. Oh, bocor Nas. Itu apa? Tampias ya, tampias. Repot banget. Ah itu dia. Repot Anjir. banget ntar nunggu pakai apa ember, Ya. pakai bak. Nadangin. Coba tuh bayangin tuh. Minggu kemarin hujan deres sampai atap orang terbang-terbangan kan? Nah, Mm-mm. anginnya ya, hujan-hujan Iya. angin itu ya kemarin Coba tuh lu ya. bayangin kalau misalnya ada orang yang yang benar-benar rumah tidak layak huni gitu kan, yang belum mendapat perbaikan dari siapapun, dari pemerintah atau bagaimana gitu kan nasibnya. Ya, itu balik lagi ke para pemangku kepentingannya Iya. ya. Baik dari tingkat bawah RT RW-nya bagaimana bisa mendata warganya yang emang rumahnya nih udah terbilang nggak layak Rusak ya. ini. Iya. Yang harus mendapatkan bantuan. Yang memerlukan bantuan lah ya. Bantuan dari pemerintah. Tapi kan bantuan pemerintah ini ya dihususkan orang-orang yang membutuhkan, Iya. orang-orang yang sudah terdata mungkin. Dan ekonominya juga rendah Nah, buat ngebenerin atau renovasi sendiri gitu. karena sekarang bangun rumah dengan kocek pribadi ya enggak Lumayan Nggak banget. lumayan. Sekarang Bukan orang lumayan lagi, besar banget. mau benerin atap aja udah bisa habis berapa? 50 juta kali bisa. Iya. Beli baja ringan lain-lainnya. Makanya sekarang nih ada nih apa? Bukan sekarang ya, udah lama ya. Udah lumayan lama lah. Udah mulai lama ini program pemerintah namanya RTLH. Ya. Rumah Tidak Layak Huni. Program perbaikan lah ya. Mm-mm. Jadi ini data yang gue dapat buat sekota Depok gitu kan. Untuk tahun ini tuh rumah yang diperbaiki sekota Depok itu ada 1093 rumah. Itu tersebar di berbagai kecamatan. Nah, dari data gue ini tuh Kecamatan Pancoran Mas menjadi wilayah paling banyak. Itu ada 282 unit rumah. Wow. Pancoran Mas ya? Justru yang paling Iya banyak justru ya. yang perkotaan ya bang. Mm-mm. Ya kan? Itu- Biasanya yang kita tahu kan di wilayah-wilayah yang bukan desa ya disebutnya Bukan apa ya? desa. Masih di Ya di perbatasan Iya, iya, iya. kayak di Tapos, di Bojongsari. Kalau Pancoran kan di tengah-tengah kan ya. Mm-mm. Bahkan setahu gue wilayah Pemkot Depok itu juga kecamatannya Pancoran Mas kan? Iya. masuk Iya. Iya, masuk ke kecamatan Pancoran Mas. Wilayah malah. tengah lah istilahnya. Wilayah tengah lah, tengah-tengah perkotaan. Tapi ternyata banyak di situ yang Justru membutuhkan. rumahnya yang rumahnya tidak layak atau harus rusak. diperbaiki ya. Iya. Iya. Tapi kalau setahu gue juga kalau rumah tidak layak huni itu misalnya sedikit itu bukan berarti di wilayah tersebut tuh nggak sedikit yang segitu sudah juga lah layak ya. semua, Ya, bukan berarti itu. lah. Jadi gue juga pernah, gue juga kan ke wilayah ya. Kalau ke wilayah nih ke kelurahan gitu kan ya. Gue ke kelurahan, ada memang beberapa kelurahan, bukan beberapa sih, hampir semuanya pengajuan RTLH itu menurun. Menurunnya bukan karena memang rumahnya udah layak semua, enggak. Ternyata kayak di salah satu kelurahan yang ada di Tapos, itu dia RTLH-nya cuma satu rumah gitu. satu rumah doang. Kelurahan Setelah mana Nes? Lui Nanggung. Oh, lu Nanggung. Setelah gue tanya kan, emang ini udah pada bagus semua apa ya gitu. Ah. Terus kayak kemarin juga kan ke Pak Wali Kota kita tuh Pak Supian Suri juga ke Lui Nanggung kan. Ya. Ngeliat, Ngecek langsung itu. langsung tuh ngelihat. Sama ada anggota dewan ya. Ya. Oke. Ngecek langsung ke sana rumah yang tidak layak huni karena memang rumah itu udah tua. Rumah tua. Udah lama nggak tersentuh lah ya. Lapuk lah ya, lapuk. Lapuk. Dimakan isi ya. Ditempatin jadi itu rumah
mungkin punya orang tuanya sebelumnya Iya. gitu kan. Turun temurun. Turun temurun ya. Tinggal nempatin doang berarti ya. Dia nerusin nempatin doang. Iya. Nah, itu rumah ya namanya rumah tua udah dari dulu-dulu gitu kan. Banyak yang udah nggak layak gitu kan. Memang itu rumah hampir 80% Hancurnya. hancurnya atapnya. Atapnya. Rata-rata atap ya. Atap Rata-rata rata-rata atap emang ya karena Atap kan ya. pakai kusen ya, Iya. kayak gitu-gituan kan kalau zaman dulu kan. Jadi mungkin dirayap lah, lapuk lah, apa gimana kan? Ya itu. Terus tapi dia nggak dapet RTLH. Alasannya, jadi RTLH nggak semata-mata dikasih gitu aja ke masyarakat. Karena ada beberapa poin-poin yang memang harus dipenuhi dulu kan sama mereka kan. Jadi nggak hanya karena KTP, KK, semuanya kayak gitu-gitu Walaupun kan. kita warga Depok aja itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Ada misalnya rumah maksimal luasnya berapa? Itu ngaruh juga tuh maksimal luasnya tuh. Karena kalau lebih luas disangkanya kan orang mampu. Iya. Ya kan? Maksimal luasnya tuh ada. Terus sertifikatnya harus milik pribadi namanya yang mengajukan ini. Nah, yang di Lewinanggung ini masalahnya itu rumahnya luas. Karena mungkin bangunan zaman dulu ya. Jadi luas tuh, belum dibagi-bagi gitu kan. Dan sertifikatnya masih nama orang tua gitu. Jadi dia nggak bisa ngajuin untuk RTLH. Akhirnya dibantulah untuk pengajuannya Basnas. Oh, ini dicari solusi Iya. agar bisa Segera langsung Realisasikan ya. Iya. Karena kan yang namanya rumah gimana sih kan kebutuhan banget kan ya, sandang pangan papan gitu ya, kan. apalagi kalau ngomongin atap ya, rumah kalau atapnya udah rusak kayaknya. Iya. Jadi was-was sendiri gak sih? Iya. Kalau Ubin mungkin ya bisa Iya. kita iniin lah ya. Ya Diakalin ya bang. nggak kelihatan Apalagi kalau di rumah atapnya jelek kan atasnya pohon durian ya. Jatuh bahaya. Ya enak sih kalau lagi musimnya mah. Kalau Iya, jatuh enak. kejatuhannya Kalau yang enak. jatuh. Kagak ada yang sadar tiban duren. Deril ketiban duren. Tapi lumayan loh, anggaran buat tahun ini tuh 25 miliar. Tapi kalau tahun sebelumnya 2024 itu ada sekitar 1.300-an lah ya. 1.300-an itu dengan total anggaran 35 miliar. Nah, soal yang kalian temuin nih di lapangan, berapa sih anggaran untuk masing-masing RTLH itu sendiri? Oh, untuk satu RTLH itu anggarannya 23 juta. 23 juta. Dibagi untuk Ada rinciannya lagi. rinciannya tuh 20 jutanya untuk Keperluan material. materialnya, 2.800.000-nya itu untuk Ongkos tukang. ongkos tukangnya, 200-nya 200-nya untuk untuk administrasi, laporan. surat-surat, surat-suratan. Tapi gitu. segitu cukup gak sih? Nah itu dia ya, makanya kenapa ada pembatasan untuk luasnya, mungkin itu biar itu make sense gitu dengan nilai Anggarannya ya bang. anggaran 23 juta tadi ya. Ya. Dan 23 juta tadi itu biar ini aja biar Memperkirakan gitu. Nah, Ini kira-kira cukup lah. dengan luas segini cukup gak? Ya, dengan luas segini dengan kerusakan sekian, makanya buat RTLH ini tuh bener-bener disaring gitu, buat dipilih siapa nih yang bener-bener cocok buat mendapatkan program ini gitu kan. Tapi Nah, itu dia tuh. setahu gue dulu kan gue juga pernah liputan di wilayah ya. Ya. 20 dengan anggaran segitu tuh nggak bisa merenov secara 100%. Ya, betul. Paling ya itu tergantung pemilik rumah ya. Lo mau benerin apa nih? Yang bagian apa? Yang bagian apa? Yang paling parah? Kalau semua sih nggak bisa, Nggak maksudnya Iyalah. Ya, atap. Kalau mau atap aja. ya, satu titik lah ya. Tembok ya udah tembok. Ya mungkin kalau ada lebihnya bisa diiniin lah. Ya. Tinggal dia yang ngatur lah. Nah, terus kan permasalahannya lagi dia untuk mencari tukang. Dibayar dengan segitu untuk merenov, apakah bisa nih? Ya. Nah, makanya banyak waktu itu. Jadi dia kayak memanfaatkan saudara-saudaranya. Ya, itulah gunanya. Saudara-saudaranya yang mungkin kalau harga tukang yang Biar anggarannya lebih murah iya, lah ya. biar sesuai. Jadi kalau mungkin ya tukang sekarang lama-lama juga Satu hari aja udah 150. 150. Belum makan. Itu connect doang deh. Iya. Aspal banget ini. Pernah ngenek Habis- jadi tukang habis- juga. habis bangun Nyalo rumah tukang kayaknya. dia. kenek ya. Keren kan? Nyalo tukang.
Ya itu. Terus Ya juga kalau pemilik itu kayaknya harus putar otak juga dengan adanya itu. dengan anggaran yang terbatas Dengan banget anggaran yang ya. terbatas itu. Harus dibagi-bagi lagi. Terus juga faktanya juga banyak RTLH yang sekaligus sudah include septic tank gitu. Pernah denger gak sih? Iya. Iya kan? Iya, ada. Cuman di beberapa wilayah ada yang dipasangin, ada yang enggak. Kalau yang septic tanknya komunal itu kayak masih bareng-bareng atau rame-rame gitu, nggak bakalan dipasangin per rumah satu-satu gitu. Kalau masih sendiri-sendiri, dia udah include septic tank tersebut sih, kayak gitu. Siap. Nah, gue juga nemu di lapangan sih beberapa pengurus lingkungan tuh. Jadi kalau misalnya ada warganya yang enggak dapet RTLH tuh, dia tuh pakai plan B, cara lain gitu kan. Gimana tuh? Nah, dia tuh terkadang ya entah dia kira ada yang pakai pokir dewan juga, ya kan. Terus juga ada yang swadaya juga nih. Urunan dari patungan, ya kan. Kolekan. Patungan gitu buat biar warganya ini tuh bisa menerima manfaat dari RTLH itu. Cuma baik lagi itu juga sama kayak kata Agnes kan, kalau RTLH ini juga terkadang terbentur dengan administrasinya. Itu dia. Karena ada yang rumahnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun nggak tersentuh gitu kan. Nah, itu juga jadi urgensi juga. Dan yang kedua ini sih Bang, karena verifikasi langsung dari Disrumkim juga yang menentukan mereka bakalan direnovasi atau tidak gitu. Dan jangan salah ya, maksudnya ketika sudah terima RTLH tidak bisa menerima bantuan lain sejenisnya dari manapun. Jadi maksimal itu setahu gue 5 tahun. Misalnya udah dapat RTLH dari, karena kan banyak ya program-programnya tuh kayak dari nasional, Jawa Baratnya sendiri, Pemprovnya, terus di kotanya juga gitu. Rutilahu dari Jawa Barat itu kan. Kayak gitu-gitu mereka ketika sudah mendapatkan salah satunya, ya udah itu aja selama 5 tahun. Oh, jadi setelah 5 tahun misalnya dapat 2025, ntar 2030 boleh ngajuin. Mungkin boleh yang lainnya, tapi tidak. Tapi RTLH. Dalam jangka 5 tahun itu mereka nggak bisa dapat bantuan yang lainnya. Ya, tapi gue setuju sih, maksudnya itu biar enggak tumpang tindih bantuan itu. Jadi kan merata, masih banyak. Ini ngasih kesempatan buat yang lain, Bang. Karena udah ada porsinya lah. Iya. Itu doang jadinya. Karena di Depok ini jangan kira kita jadi penyangga ibu kota, rumahnya bagus-bagus. Ya, ternyata bagus. Masih banyak rumah-rumah yang mungkin kalau belusukan ya, masih banyak rumah-rumah yang ya rumahnya udah parah nih, udah ini. Ada masih dari Anyaman juga. Iya. Itu di kampung-kampung Anyaman. Lu kalau boleh datang ke Kelurahan Cimpaen. Cimpaen itu tuh bener apa? Cimpaen, Luwinanggung itu masih ada yang desa dari banget, desa. Iya. Kalau gue sih di temuan gue di lapangan Serua tuh yang kayak gitu banyak. Lurahnya sendiri kayak sampai bantuan. Rumah ini kan belum terdaftar nih ya. Jadi kelurahan cuman bisa berupaya kayak ngasih bantuan yang urgent kayak beras, minyak gitu-gitu aja lewat SLRT gitu. Itu sih. Ya berarti kan kita kalau menunggu anggaran ini kan lama mungkin dan sedangkan kerusakan rumah ini harus segera diperbaikin. Itulah. Nah, jadi kan harus ada peran pengurus lingkungan RT RW yang harus memutar otak untuk mencari cara lain nih untuk bisa menyelesaikan hal ini dulu nih. Itu tadi yang gue bilang tuh akhirnya putar otak gimana caranya nih biar rumah warga ini bisa. Jika ada RT RW yang kayak gitu, itu ini sih jempolin sih. Keren. Mau mengocek ya dari kantong pribadinya. Kan visi misinya kan mensejahterakan, memberdayakan warganya kan. Jadi kan harus ada effort lebih nggak sih dari instansi tiap wilayah kayak kelurahan gitu. Tapi setahu gue tuh, gue tahun lalu kayaknya gue pernah garap berita ini. Pemerintah Kota Depok ini menargetkan tahun 2030 ini RTLH di Kota Depok tuh habis 0. Habis semuanya atau nggak ada warga yang amin. Semoga ya. Ya rumahnya nggak inilah ya. Sudah layak semua jadinya layak ya. Semua. Makanya sekarang lagi digencar-gencarin nih, walaupun
jumlahnya menurun ya di setiap tahun pasti selalu menurun. 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 Tapi artinya pemerintah situ ada target mungkin tahun ini yang belum dapat di tahun besoknya lagi sampai 2030 yang udah sampai 0. Tapi kan kerusakan ini kan kita nggak tahu ya. Iya. Bisa datang juga kapan aja. Iya, apalagi kayak dari bencana-bencana kayak gitu kemarin itu kan Iya. kayak banyak Kalau yang kita puting lihat beliung ya, lah. kalau kita lihat rumah sekarang yang masih layak 3 tahun lagi kita nggak tahu nih. Nggak tahu kan? Masih setiap dari tahun ke tahun tuh selalu menurun. Tahun ini kan 1093 unit rumah. Iya. Tahun 2024 itu 1380 itu dan tahun 2023 itu ada berapa nih? 1500. 525. Berarti kan dari tahun ke tahun tuh selalu menurun kan. 2023 sekian 1500. Terus tahun 2024 itu 1380. Terus tahun ini juga 1093. Nah, ada kemungkinan juga kan berarti kan di tahun 2026 itu kan ada penurunan lagi kan. Iya. Belum dapat aja nih datanya ini. Ya semoga sih emang benar-benar turun ya karena emang semuanya udah layak. Jangan karena terbentur administrasi kayak yang ini gitu kan. Sekarang itu kan karena gitu kebanyakan. Tapi kalau dipikir-pikir emang kalau nungguin APBD sih nggak selalu bisa diandelin ya Bang. Itu Susah. kan dibantu sama Pokir juga kan. Ya, makanya itu ada pocket dari Ya. dewan. Iya. Makanya peran dewan juga Fungsional. Sangat penting sebenarnya banget, sangat penting berasa. ini. Belusukan-belusukan ke wilayah-wilayah dapilnya untuk melihat rumah-rumah warganya. Karena kalau nggak lewat dia, ya susah Ya juga. nungguin APBD ya. Iya Kayak maksudnya. Nah kalau mungkin dari usulan dia kan lebih cepat gitu. Mungkin tahun besoknya bisa langsung di ACC. ACC Kan realisasi. Makanya kan sampai ada orang yang dia udah bangun secara sendiri karena ini Nunggunya lama. lama. Iya. Udah gitu prosesnya kan juga ya itu Ya prosesnya tau bikin lah lama. proses APBD Depok tuh gimana Pak? Administrasinya. Paham dah, paham. Ada pengajuan lah ini itu ini ya. Ya mungkin itu yang bikin banyak warga yang tersendat kali ya buat mendapatkan bantuan program. Ya, gitulah. Jadi kalau di Kiki gimana di wilayahnya penemuannya? Cukup banyak, cuman emang yang paling banyak Pancoran Mas. Di Pancoran Iya, Mas ya. kayak kelurahan Depok tuh lumayan banyak. Ada kelurahan Depok ada 23. Pengerjaannya juga masih proses karena kan juga masih ada yang belum cair ya. Kebanyakan pakai APBD ya kalau di Pancoran Mas gitu. Okay. Kalau gue kemarin di wilayah gue kebanyakan udah selesai. Udah Pada selesai karena nggak banyak paling di bawah 20 rata-rata. Udah akhir tahun juga kan ini. Iya, kan? udah pada selesai. sih. Di Mampang juga banyak tuh ada 47. Sebenarnya 48 yang tadi kayak udah dibilang dari awal. Yang satunya nggak ke ACC gara-gara pas Rumkim Ninjau udah dibenerin sama keluarganya. Mungkin kelamaan kali udah rusak banget gitu. Nah, itu Jadi disangkanya Iya. sama itu orang mampu kali gitu ya. jadi syarat juga sih itu. Jadi kalau misalnya buat apa kalau misalnya rumah udah pengen dirapihin, ternyata dirapihin duluan kan. Cuma mungkin awalnya masuk terdaftar gitu Bang. Iya. Mungkin makin kesini makin parah jadinya udah Ya kan kalau dibenerin. pendataan itu kan pasti dari tahun sebelumnya. Iya, benar. Hamin 1 tahun lah. Iya. Mulai didata. Data. Tuh, tapi kalau program ini sangat disambut antusias para penerimanya sih. Oh, pasti. Khususnya yang Iya. berekonomi ke Mm, bawah. karena bahan bangunan tahu sendiri dah Iya. mahalnya seberapa. Buat Karena- renov rumah tuh nggak murah lagi kan. Iya. Terus mahal. di wilayah-wilayah gue juga kebanyakan kayak udah berumur gitu. Iya. Ininya apa? Yang huni gitu. Hmm. Penghuninya kayak udah lansia. Kalau gak nenek-nenek kakek-kakek. Jadi mereka nggak ngerti ya. Cuma berdua. Mungkin anak-anaknya udah sukses gitu Hmm. kali. Udah gak serumah sama orang tua. Gitu. Ya begitulah. Nah, tapi ya yang ditakutin ya dengan program ini banyak program-program ini disalahgunakan. Ya. Jadi kayak disangkut pautin dengan politik. Nah, itu dia tuh. Jadi penerima-penerimanya ini yang lu dukung gua kemarin. Nah, itu. Iya. Bias- Paham. Biasanya Bener-bener. kayak gitu ya. Lu gue duluanin dah. Iya. Tapi lu koordinir RT lu gini-gini. Nah, itu jangan sampai ada kayak gitu sih. Gua nggak maksudnya gimana ya? Jadinya kayak
berharap kayak timbal balik gitu ya. Iya. Di permudah administrasinya gitu ya Bang. Tuh gue udah garis bawah itu. Semoga yang nonton ini semakin Kalau baik kalau lah ya. nyoblos ini digampangin lah. Dijanjiin ya. coblos ini nih. Pokoknya RW lu dapat segini. Pokoknya ini Aman. nih. Ada tuh ya. Ada kayak gitu. Ada lah Bang. Suka ada sih kayak gitu. Jangan sampai lah. Ya. Jangan sampai ya itu kan sosial ya. Maksudnya Iya. jangan sampai dikait-kaitin Salah dengan gunakan politik. ya. Ya politik aja. Iya, rumah kan Gak rumah usah orang kan. Iya. sono-sono. Belok-belok. Tapi bener sih suka ada kaitan dengan hal itu. Ya lu pasti sering tahu lah deh kayak gitu-gitu deh. Banyak bisikan-bisikan yang kayak gitu Iya. emang. Apalagi di wilayah tuh Kayak kuat banget. saling menduluan-duluanin tuh. Tapi Oh, maaf iya. ya ini OOT dikit gue. Off topic dikit ya. Ya udah. Boleh. Jadi gimana? Kalau Aldi? Kalau gue sih pas gue di wilayah ya, di wilayah lumayan sih banyak banget apa namanya temuan-temuan kayak misalnya yang tadi gue bilang tuh urunan warga RW urunan terus lagi Swadaya ya. swadaya ada lagi yang putar otak gitu buat ke apa Nyari namanya CSR, nyari CSR ke perusahaan donatur. atau ke dewannya juga atau ke dewan sesuai dengan daerah pemilihannya kan dapilnya Iya. kan karena buat apa lu di dapil sini gitu kan di dapil Sawan Bojong Sari Cipayung gitu kan kalau nggak ada kontribusinya misalnya gitu Iya. akhirnya pakai dana pakai dewan gitu Tapi kan perlu diapresiasi sini Pemkot Depok ya. Di antara bantuan-bantuan rumah untuk renovasi rumah ini nih Pemkot Depok emang yang paling besar sih kalau gue bilang. Ya. Untuk RTLH. Iya. Karena dari Basnas aja nggak nyampe segitu. Dari kan ada dari ya itu kan roti lahu, kayak- Basnas gitu-gitu. Itu pada ya paling besar emang RTLH dari Depok. Itu Dari juga APBD sama ya? Iya. Tirta Ya. Asasta juga Kemarin iya juga Tirta Sasta juga bantuan. berkontribusi Mm-mm. membantu. Ya itu tapi Ya. yang paling besar ya memang itulah. Berarti dalam artian ya kalau Pemkot Depok masih apa ya fokus juga ini sebagai salah satu fokusnya Ya. untuk mungkin di 5 tahun ke depannya nih. Membuat hunian yang lebih layak. Katanya Nah. juga tahun depan juga naik Mm-mm. budgetnya jadi 25 juta katanya ya. Ya. Gue mau ngajuin ah. Menurut gua harus sih Buat karena kandang ayam gue. setiap tahunnya tuh bahan bangunan tuh naik Mahal, terus. Iya. kayak emas ya naik terus ya harga tukang juga Harga tukang nggak Iya. ngotak-ngotak ya. iya. NJOP juga semakin Dulu mah gue makin cepet sekarang. lu masih lu tukang gue baru tau nih 150 kan 150 enaknya doang, 200 si tukangnya. Ya ampun. Tahu tuh udah sama makan belum tuh? Kopi Belum. rokok terpisah ya terpisah Iya. Terpisah. belum kopinya rokoknya goreng-gorengan. Kalah lu deh. ya, makanya rajin-rajin bekerja lah biar punya rumah layak Ini tamparan yang Nah. gimana lo ada teman lagi nggak lapangan Udah sih gua Sehormati layak paling huni. itu aja sih. Gue pengen berpesan jangan dikait-kaitkan dengan politik. politik Untuk menjaga keadilan. betul sangat setuju. Oke, sampai di sini aja berarti pembahasan RTLH kita. Siap. Semoga semakin tahun semakin berkurang jumlahnya. Ya. Amin. Semoga 2030 beneran nol Terus rumah kalau tidak layak yang huni. udah masih layak nggak usah ngaju-ngajuin, udah kasihan aja sama yang lebih ancur-ancurnya. Ya. Iya kalau udah layak tahu diri dikit-sedikit Iya. ya Ya, Tuh. semoga juga orang-orang yang memang belum bisa mengajukan karena administrasi itu proses-prosesnya kan karena banyak kan bisa dilancarin. Realisasi. Mungkin bisa dari bantuan-bantuan yang lain. Dan Itu sih. wakil rakyat kita harus turun Tuh. untuk melihat secara langsung. Belusukan-belusukan. Oke, jangan lupa like, share, and Komen. comment. komen kita mau bahas Komen apa dulu. lagi Dan juga subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke, bye.